Waduh, gundukan gini. Jempol. Udah. Masuk deh. Tetapi gerakannya cuma ini aja. Ya. Itu pun mempunyai resiko untuk dia tidak bisa menggerakkan dengan leluasa suatu tempat atau rumah base dari komponen muscle yang tujuannya adalah coba diangkat tangannya. Oke dok. Ku mau tanya, Oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong. Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Woi Jamban, dapat kagak? Ban, woi. Patah tulang selangka atau tulang klavikula mengalami patah tulang, fraktur klavikula. Apabila pada pasien mengalami patah tulang, biasanya harus dilakukan imobilisasi agar tulangnya tidak gerak-gerak. Nah, saat di kamar emergency di IGD, pasien akan dilakukan pemasangan sling atau figure of 8. Ada dua pilihan, sling atau figure of 8. Untuk tahu proses pemasangannya seperti apa, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Waduh Ban, pohon setinggi gini lu naikin nyari apa? Yang suruh ngambil lampu siapa? Yang suruh ngambil lampu siapa? Buat di WC katanya gelap aja. Bagus lampunya Ban. Si Jamban. Sakit? Kenapa nih? Gak tahu sakit. Awas. Waduh, gundukan gini. Kayak gundukan sampah di Bantar Gebang. Bau dong. Ini mesti dipakein ini nih. Apa? Amsling ya? Apa amsling lo? Atau gini, apa figure of 8. Wow. Ya terserah lu lah. Yang penting gue sembuh. Aduh. Aduh kagak sakit. Gue nyari asisten gue nih si Stora nih. Doraemon. On. Cepet lu. Oh, kelewatan lagi. Aneh. Lu kayak iklan itu lu. Kenapa tuh? Usus. Siapa? Yang jadi wali kota tuh. Ya itu dah pokoknya. Oke, kita akan memasang figure of 8. Nah, tapi kalau kita di sini kan sudah punya namanya elastic bandage. Kalau di rumah mau pakai kain sarung, kayak mau pakai kain apa yang panjang boleh. Ya, prinsipnya gampang. Kita tarik kedua bahu ke belakang, kayak pakai tas ransel. Nah, itu gampangnya. Yuk, kita pasang dulu. Aduh. Tegakin dulu. Ini duduk apa Nah, diri? Nah, ini begini aja. Nah, ini lu pegang sini. Ban. Si Jamban pakai naik pohon. Nah, tahannya. Nah, sip. Nah, ini kita pasang seperti pasang tas ransel. Oke. Masukin sini. Ya. Oke, good. Very good. Very well. Verified. This is it. Pas nih kita pakai celemek ini. Iya. Masak apa nih hari ini? Nah, sekarang tegapin bahunya. Nah, buka. Apa nih bukan nih? Lepas tangannya. Oh, kirain Kita buka tarik baju nih. sedikit belakang. Tarik. Nah. Mengencangkan ya. Aduh. Ya. Jadi sobat oke dok bisa lihat di sini cara bikinnya. Nah, gampang kok, simple banget. Kalau kalian nggak punya armsling, sementara boleh pak. Ada aja kejadian. Ya, ini diikat di belakang. Set, tarik. Set. Nah, membentuk angka 8 di belakang. Oke. Kasih lihat nah. Iya dong. Sip, berdiri. Enakan nggak? Iya sih. Wow. Kasih lihat dulu. Kenapa kita bilang figure of 8 atau 8? Ini ngebentuk angka 8 dia. Ya, ini kayak pakai tas ransel. Ini kalau misalnya cedera tulang selangka atau bahasa kerennya fraktur clavicle ya. Sip. Nah, kalau punya bahan ini nih, barang ini nih, namanya armsling, kita bisa langsung pergunakan. Yang sakit sebelah kiri tadi ya. Nah, nih. Sip. Apa ada bisa pakai selendang juga ya? Pakai apa? Pakai selendang. Selendang Selendang sutra. Selendang sutra. Nari ntar dia. Jadi Badarwish nanti. Wih. Rame itu filmnya. Jempol. Udah. Masuk deh. Tulung. Tolong. Aduh.
Ada. Lu sih pohon beginian dinaikin. Gimana ya, di rumah kagak ada lampu. Nanti tadi gue suruh beli. Buat, ya you tau lah duitnya buat Nah. apa. Cakep. Jadi bisa kita gunakan bandages atau bandage ini. Bisa pakai kain sarung, bisa pakai kain selimut, terserah yang ada di rumah. Kita bikin figure of 8 seperti ini dengan untuk imobilisasi si tulang selangkanya. Tarik ke belakang kayak pakai tas ransel. Atau kita bisa pakai arm sling. Nah, nanti di IGD ataupun di dokter khususnya ortopedi nanti ada dokter Priza ya. Nanti saya rujuk ke dokter Priza ya. Boleh, Yang jago, boleh. nanti dia dan nanti di X-ray, Baik, di ya. ronsen, insyaallah. Nanti di X-ray, kalau misalnya diperlukan tindakan lanjut operasi menggunakan plat, tapi nanti kita lihat dulu ronsennya. Oke? Lu ambilin dah, gue sakit. Lu naik, itu lu belum naik, dapet. lu naik, lu naik Kan dong. sebelah kanan belum kena. Kok lu aja naik, yuk naik, yuk, Semua bisa naik? yuk, ya. Ya enak aja gue yang sakit doang. Gua nih. Iya. Wah, ayo cepat, biar sama-sama patah. Serius? Iya. Masa mau ngobatin? Selamat datang kembali di Okedo, Ortopedi, Komedi, dan Edukasi. Kali ini kita akan membahas episode yang sangat spesial sekali, yaitu tentang subspesialis bedah tangan. Saya sudah ditemani oleh 3 bos saya ini. Sini ada Dr. Steady, Dr. Bram, dan Dr. Yuda. Siap. Mohon izin dok, boleh diizinkan perkenalkan diri satu-satu, nama sama tempat kerja. Baik, Sobat Dok. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Steady Athena Christian. Saya bekerja sebagai ortopedi dan traumatologi dan mendalami di subspesialisasi shoulder division dan Bahu berarti penempatannya saya Ya. berada di upper limb, khususnya shoulder and elbow di divisi hand. Waduh, upper limb itu adalah anggota gerak bagian atas. Hand itu tangan. Jadi shoulder itu bahu. Jadi beliau ingin mendalami tentang bahu dan anggota gerak bagian atas ya, tersedia. Ya. Mohon izin, beliau adalah guru saya. Beliau panutan saya. Saat ini sedang menjabat sebagai presiden ya dok ya. Presiden Peramoy, artinya ketua bedah tangan se-Indonesia. Dr. Bram, izin. Oke, terima kasih. Siap, dokter. Dr. Rizal adalah salah satu residen saya favorit. Aduh, siap. Favorit. Iya. Sekarang sudah jadi selain sebagai ortoped juga sebagai artis nih. Aduh, jadi artis media-media tinju seperti ya. ini memang yang harus kita Oke. kembangkan untuk juga mengedukasi masyarakat. Ya, teman-teman tujuannya memang sekalian. itu, Dok. Iya, betul, betul Edukasi. ya. Jadi teman-teman manggil saya Dr. Bram. Oke. Ya. Saya memang pada saat lulus di UNAR dulu ortopedi, kembali ke Bali untuk menjadi staf pengajar di RSUP Sanglah Murah, dulu, ya? sekarang Prof Murah. Ya. Jadi saya tahun 2007 lulus kembali, terus kita membuat program studi. Saya diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan hand. Oh. Ya, karena itu makanya kemudian saya dikirim ke Australia Sydney untuk mengambil fellowship hand. Oke. Nah, kebetulan memang kalau ortopedi itu Ya. ada 5 divisi, kita tahu ya, ada Iya. upper limb, lower limb, spine, tumor, dan pediatrik. Jadi upper limb ini kan ada hand, elbow, dan shoulder. Shoulder. Ya, jadi kalau saya dulu fellowshipnya hand, saya merasa nggak akan cukup. Jadi harus ada juga yang menguasai shoulder dan elbow. Oh. Nah, ini shoulder saya. Woi, bahu ya. Jadi setelah saya mulai kita bikin program studi, saya mengetuai divisi upper limb. Saya kan ngajak, pertama saya ngajak Dr. Yuda nih. Setelah saya kemudian sekian tahunnya Dr. Yuda datang sebagai hand upper limb surgeon juga, dan kemudian Dr. Steady yang shoulder. Untuk elbow saya percayakan kepada Dr. Yuda. Jadi lengkap lah divisi upper limb. Jadi Indonesia itu upper limb soalnya tidak hanya hand. Jadi Iya. ada shoulder, elbow, Elbow. dan wrist and hand. Wrist and hand. Gitu. Ya, jadi setelah saya 2 tahun ngambil di Sydney dulu untuk hand, saya kemudian mengajak Dr. Yuda dan Dr. Steady. Berarti- gitu. Jadi kita ini tim di Prof Murah. Jadi Iya. program studi ortopedi untuk divisi Upper hand upper limb. limb tuh Oke. kita bertiga nih. Oke. Kita mendatangi Waduh, siap. Dr. Prisa. Oke. Oke,
sobat oke dok ya. Jadi di upper limb ada tangan, pergelangan tangan, ada siku atau elbow tadi kata beliau, juga ada bahu. Itu di bidang ortopedi, apabila ada keluhan di situ maka larinya jatuhnya ke dokter spesialis atau subspesialis bagian upper limb yaitu hand surgeon. Kerjanya izin dok di mana aja dok selain Prof Murah dok? Oh, saya di Prof Murah dan kemudian ada di BMC dan Siloam juga. Oh Bali dok ya? Ya, Bali. Jadi kita nih Bali hand and upper limb surgeon-nya kita bertiga ini aja. Oh, Gitu. Satu pulau Bali dok Iya, ya? Pulau Bali. Dan Waduh. kebetulan memang kan seperti Dr. Prisa sudah sebutkan tadi. Iya. Jadi kita ada organisasi society untuk hand surgeon, Oh, iya. hand and upper limb itu. Iya. Ya, kalau dulu namanya Peramoi, sejak tahun lalu kita go internasional menjadi Inasum. Ya, Inasum itu Indonesian Society for Hand, Upper Limb dan Microsurgery. Microsurgery. Ya, kita sudah punya anggota 68. Jadi hand upper limb surgeon di Indonesia itu sudah ada 68. Wow. Se Indonesia dok? Mari. Kalau yang ingin Waduh. menjadi hand upper limb, boleh Nggih. gabung sama kita. Siap. Dan masih jadi ketuanya dok ya? Masih, kebetulan saya masih dipercaya. Ini jabatan saya yang kemarin 3 tahun pertama, sekarang 3 tahun yang kedua. Oh, 2 periode ya? Masih dipercaya. Mantap. Ya, untuk memajukan hand upper limb kita supaya kita menunjukkan bahwa kita juga mampu sebenarnya. Iya. Tidak kalah dengan hand surgeon dari luar. Dan sudah go Gitu. internasional dah ya? Ya, udah banyak. Udah kita juga jadi speaker di luar, jadi instruktur di luar juga. Sudah Gitu. mantap. Iya. Keren. Jadi memang kita harus maju, jangan hanya sebatas itu. Ayo tunjukkan bahwa Iya. kita juga mampu. Harus lebih daripada yang sekarang harusnya Betul. dok ya? Iya, kita tunjukkan bahwa orang Indonesia itu adalah surgeon-surgeon yang bisa go internasional, qualified, dan ya bayangkan. Terus Teddy ini juga fellow-nya shoulder-nya di Korea loh. Woi, Iya. annyeonghaseyo. Ya, Dr. Yuda juga udah sering sekali di speaker keluar juga. Oke. Ya, jadi harus lebih maju. kita Maju. Dr. Yuda izin dok. Ya, silakan, Dr. Yuda sekarang. Kerja di mana saja dok? Kalau saya udah diperkenalkan Nggih. dari sama guru saya, Dr. Bram, Nggih. sama-sama dengan beliau di bidang hand dan upper limb di Rumah Sakit Prof Murah Sangla. Nggih. Kalau swasta ya kalau ada yang jalan-jalan ke Ubud pasti tahu Rumah Sakit Arisanti. Ubud Ya. Dan Rumah Sakit Bali Med. Bali Med, mantap. Nggih. Terus Teddy di Kalau saya yang pertama di Rumah Sakit Unut, Udayana bekerja, ya? Rumah Sakit Udayana, bekerja sebagai dosen pendidik di sana dan juga sebagai staf di Upper Limb Division di Prof Murah, dan kemudian yang kedua di Rumah Sakit Muri Teguh, Tuban, Bali. Wah, Tuban. Nah, yang ketiga saya ingin mengembangkan hand clinic juga di Niki Diagnostic Center. Mantap. Yang di Boleh ceritain tuh, dok, apa itu hand clinic dok? Jadi sebenarnya ini program yang ingin kita kembangkan. Oke. Sebelumnya sih belum terbentuk, tetapi ini adalah impian kita sebagai tim, di mana kasus hand sebenarnya juga bukan banyak sekali. Jadi kita ingin mengembangkan spesialisasi khusus untuk lebih spesifik treatment. Jadi di mana kasus-kasus hand yang neglected, kemudian yang sudah kronik, ataupun juga trauma yang tidak bisa mendapatkan penanganan yang baik, itu kita akan lakukan di hand clinic. Jadi hand clinic itu kita akan lebih memfokuskan satu, mengembalikan struktur dari hand tersebut, kemudian mengembalikan fungsi, dan juga terakhir kosmetik di situ. Kosmetik. Jadi kalau misalnya struktur, fungsi, dan kosmetik ini bisa tercapai, ya hand itu bisa berfungsi dengan baik. Berarti Jadi kita kliniknya bisa operasi berarti? Kita berharap seperti itu nanti ke depannya. Ya. Jadi hand clinic yang di pegang oleh Terus Teddy di sana di Niki Diagnostic Center di Gatsu. Gatot Subroto, Ya, Bali. Gatot. Memang kan hand itu hand dan upper limb goal kita kan function. Fungsi. Operasi itu cuma atau tindakan dari surgeon itu cuma 30% sebenarnya dokter Prisa. Iya. Ya, jadi 70% adalah bagaimana kita kembalikan fungsinya. Fungsi, recovery. Jadi itu adalah kerja tim antara surgeon, pasien,
dan fisioterapi. Terapi. Ya, jadi di hand clinic udah ada fisioterapinya juga. Oke, berarti Ya. lebih ke arah exercise ya dok ya? Iya. Exercise Nanti pasca mengembalikan fungsinya. operasi. Karena Iya, 30% betul. peran dari operasi, Iya. 70% itu dari pasien, kepatuhan pasien, dan juga latihan paket protokol yang dia jalani itu dengan betul. baik dan benar sesuai guide dan yang benarnya Iya. gitu ya. Nah, betul Mantap gitu. impiannya. Jadi bedanya dengan divisi lain itu tujuan kita adalah mengembalikan fungsinya. Dr. Yuda mungkin juga bisa menamati bagaimana kita benar-benar harus mengawasi pasien itu setelah operasi, tidak hanya dilepas begitu saja, tapi kita setiap minggu itu harus mengawasi bagaimana sudah latihannya. Benda. Percuma dong kita Operasi kerja capek-capek susah, ya. capek-capek segitu jelimetnya, Berjam-jam menyambung operasi saraf, tangan menyambung tuh, tendon. menyambung saraf. Segala ternyata balik setelah sekian bulan pasien baru kontrol sudah kaku semua. Karena Saya sedih, fitness ya. sedih sekali udah begitu. Kontraktur jadinya dok ya, karena nggak Iya, dilatih joinnya percuma, ya. betul. Jadi emang harus kerja tim yang bagus dan kita harus benar-benar bisa memfollow up dengan Benar. pasien gitu. Sudah Mantap. terpisah. Ya, bedanya dengan divisi lain begitu. Betul sekali dok. Memang kalau untuk klinik saya setuju dok. Memang harusnya tuh pasien itu diayomi gitu. Betul. Jadi setelah operasi itu bukan hanya sudah kita selesai tanggung jawab kita, tapi kita mengayomi dia, merangkul dia. Dan kalau memang ada suatu tempat yang spesifik ya, artinya kan pasien datang ke situ, nanti kita juga bisa sambil melihat dan tim kita juga adalah tim orang yang kita percayai sendiri Betul. karena itu kan tim dari tim Iya, dari iya. divisi. Maka harapannya juga bisa tercapailah sesuai match dengan pasien sama kita juga. Terus kalau untuk ini dok, mohon izin dok, yang tadi operasi pada bedah tangan itu operasinya tuh setahu saya tuh bisa sampai berjam-jam gitu. Ada yang nyambung saraf putus disambung, tendon itu adalah urat yang putus bisa disambung juga gitu. Itu sebutannya microsurgery ya? Microsurgery. Microsurgery. Iya. Nah, itu apa itu? Microsurgery. Kalau sepahaman saya sih microsurgery adalah kita suatu tindakan khusus terhadap microstructure mulai dari daerah palmar ataupun daerah dari jari-jari tangan, di mana ya komponennya itu kan semakin kecil semakin rumit dan itulah makanya kita berpikir Makanya mikro ya sebenarnya. mikro. Makanya kebanyakan Kecil. juga kita harus melihat juga dengan mata yang tajam. Mikroskop Kita maksudnya. bisa dibantu juga dengan lensa karena satu kita intinya dari hand dan microsurgery ini adalah mengembalikan struktur penting sekecil mungkin seperti itu. Karena setiap inci dari bagian detail di structure tersebut itu mempunyai peran masing-masing. Makanya kenapa microsurgery itu salah satu teknik operasi yang paling rumit, yang paling susah. Dan mungkin akan dijelaskan lebih lanjut sama Ali. Ada Truda di sini. Kayak ini kan ada kamarnya misalnya satu kamar ternyata terburai kata orang gitu kan, tercerai-berai gitu isinya, tapi kita harus mengembalikan lagi kamarnya, rapiin lagi, terus menyambungkan lagi yang sudah misalnya pecah mejanya kita rekatkan lagi gitu ya dok ya. Iya. Iya. Terus mengembalikan fungsinya lagi. Belum itu baru struktur ya, itu baru Baru struktur struktur. atau bentuknya, belum fungsinya lagi. Fungsi tangan banyak sekali, Iya. sangat banyak sekali fungsi tangan kita. Ini Dr. Yuda nih, ahlinya mikro. Wah, minum kita datang nih. Ayo sambil minum ya. Biar tambah semangat nih ngobrol-ngobrolnya. Ente kadang-kadang ente ya. Thank you. Agak lain Bang. Agak lain. Enggak. Biasanya jadi host ya. Sekarang jadi waitress. Berat ya. Bos Maksudnya berat ya. Iya, berat sekali. Mari. Thank you. Makasih ya. Makanya hand tuh memang, semua orang seneng hand. Karena memang minimal semua orang hand walaupun dia shoulder, elbow tuh ya harus tahu. Semua orang seneng micro. Mikro. Iya. Kelihatan kecil. Dr. Yuda nih penikmatnya. Kalau operasinya saya suka sebenarnya ngeliat tuh. Kita mainnya pelan. Iya, sambil dengerin musik, duduk, sambil ngobrol-ngobrol. Gitu kan. Rasa jadi surgeon sejati gitu kan. Udah sejati, udah handsome ya. Handsome. Ya, Dr. Yuda mungkin pengalaman untuk case mikronya. Ya memang ada beberapa aspek yang mesti kita jaga ya kalau pernah mikro Iya, itu. siap, Dok. Ya kita harus menjaga emosi kita biar stabil. Emosi kita. betul. Oh, sebagai operator ya. Sebagai operator makan. Benar sekali. Ya banyak ada berapa kasus yang memang bisa trauma, bisa suatu kasus yang memang
sudah lama gitu, sampai ke dukun juga bisa dilakukan tindakan bedah mikro. Pada intinya sih itu ada satu terjadi karena satu trauma, apakah dia baru maupun sudah lama, pernah ke dukun dan sebagainya. Kalau yang baru itu apalagi kalau ada yang putus ya, disambung itu disambung dengan sedemikian rupa. Ya memang perlu ada teamwork yang memang benar. Kadang-kadang saya dengan Dr. Bram juga bisa berdua. Jadi barengan gitu. Ya, Untuk meringankan step beban by kita. step. Dan mempercepat operasi juga. Ya, Dan berbagi, kita diskusi di dalam operasi. Ini diapakan. Memang harus teamwork semua. Itu dia memang kompak sih Dok. Kalau Betul. Aperlim Hand di Bali ini Harus kompak. harus kompak. yang memang suka dan dukanya itu kalau mikrovaskuler itu kan merupakan tindakan yang lama ya. Jadi sampai asisten tuh ngantuk dan sebagainya. Pasiennya enak ya tidur dia ya pastinya ya. Dari trauma yang putus, kemudian trauma ada pasien-pasien yang nggak bisa ngangkat bahu, tangannya lumpuh sama sekali ya. Habis jatuh itu dia ada cedera saraf brachial plexus namanya. Nah itu kita kembalikan fungsinya dengan salah satunya dengan microsurgery, Itu menggunakan mengembalikan alat otot. mikroskop itu Dok. Dari yang sederhana dari menggunakan loop sampai dengan menggunakan mikroskop. Itu semua ada Dok, fasilitasnya di Oh harus ada. Bali ada. Untuk bisa Prof Ngurah itu maju ke depan, apalagi kita bikin program studi. Ya semua sarana harus lengkap. Jadi gimana kita bisa kerja dengan tanpa sarana kan nggak mungkin ya. Ya loop juga kita sudah punya masing-masing, mikroskop juga ada. Jadi kita bisa mengajarkan ke peserta didik kita bagaimana sih seharusnya ini dikerjakan. Iya. Jadi ngomong mikrosurgery, kita ini seorang hand ini paling ngeri kalau sudah tahun baru. Petasan. Iya. Wah, ada kalau malam tahun baru udah kita udah ngeri-ngeri nih. Mudah-mudahan tidak ada korban petasan, tapi selalu ada. Selalu ada ya Dok ya. Iya, tapi kalau udah ada petasan, ada jari yang putus, kita sambung karena nyambung itu tidak hanya sebentar kan. Selain kita harus nyambung pembuluh darahnya, arteri, vena, nerve, belum tendonnya lagi. Jadi satu jari itu bisa 2-3 jam kita selesaikan. Bayangkan kalau udah banyak jarinya. Jadi kita paling berdoa kasih dong kita malam tahun baruan gitu. Ujung-ujung nggak bisa jalan-jalan Dok ya, standby paksa ya. Karena kasusnya emergency Dok. Iya, oke, selain mikro ya memang kita juga ada ya nerve juga, elbow juga, shoulder juga. Karena kan gimana pun shoulder ini apalah joint yang paling gampang kontraktur, paling gampang stiff. Nah bahu itu Dok. Iya. Kalau bahu itu kan ada namanya bahu beku Dok ya. Iya. Bahu kejepit ya kata orang-orang itu. Mulut angin kah apa gitu. Itu apa Dok sebenarnya? Iya. Nah ini ahli bahu. Ahli bahu. Hanya ibu nggak bisa angkat tangan, nggak bisa sisiran, tiba-tiba mendadak baru bangun tidur atau apa. Jadi kalau untuk persepsinya orang bilang bahu kaku dan segala macam, ya memang itu bahasa awam ya. Jadi kalau kita istilah di kedokteran adalah adhesive capsulitis atau enggak dia global range of motion with limitation atau global restriction dia pada bahu. Dan seperti yang dikatakan oleh guru saya juga, ya, Dr. Bram, bahwa ya shoulder ini salah satu sendi yang besar dan juga gerakannya luas dibandingkan sendi hip maupun juga sendi lutut. Dan di mana setiap komponen tersebut itu mempunyai struktur yang secara statik maupun dinamik. Jadi di mana struktur tersebut itu tergantung dari bentuk tulangnya, kemudian fibernya, ototnya, ataupun ligamen dan segala macam. Dan kalau untuk dengan kondisi saat ini bahwa semakin meningkat usia seseorang, resiko untuk terjadinya stiffness pada bahu itu meningkat. Jadi bukan hanya karena dia masalah laki atau perempuan, tetapi ada faktor-faktor resiko lain, termasuk juga ada dia hand dominan apa enggak, dan kemudian dia juga gerakan atau aktivitasnya seperti apa. Dan sebenarnya kalaupun orang pekerja, anggapannya dia pekerja aktif, tetapi gerakannya cuma ini aja. Itu pun mempunyai resiko untuk dia tidak bisa menggerakkan dengan leluasa.
Karena apa? Dia hanya terpatron untuk beberapa gerakan dalam daily living terus setiap hari. Nah, makanya bagian kapsul yang tidak digerakkan dengan maksimal itu dia mengalami seperti proses penyusutan. Tetapi yang lain yang digerakkan dia akan tetap elastis aja. Berarti gerakan-gerakan Elastis seperti yang itu. banyak fungsi dari bahu, tapi tidak semua fungsi itu kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi ada bagian-bagian yang tidak terpakai, akhirnya mengecil atau menyusut gitu ya. Menyusut dia, jadi Nah, proses itu. Begitu akhirnya kita memakai gerakan itu, yang sesuatu itu yang fibernya atau bahannya sudah menyusut itu, akibatnya mengalami cedera. Ya, kita sebut juga dengan disorder. Jadi Penyakit. suatu kerusakan yang bisa dari multi symptoms ataupun juga dengan berbagai macam hal. Akhirnya bisa juga orang dengan DM atau dengan faktor yang penyakit metabolik yang lain itu akan mempercepat proses tersebut gitu loh. Dan kalau jaringan tersebut sudah kaku atau dia mulai mengalami limitation seperti kayak gitu, pasien tersebut pasti mengalami nyeri, susah digerakkan, susah tidur dan semua. Dan kemudian setiap dari patologi atau kondisi di mana terjadi hal yang tidak normal dari bahu tersebut, di mana dia kan gerakannya harusnya luas, gerakannya juga itu smooth. Tapi karena dia terkompres atau karena sudah mengalami penyusutan, ototnya yang berada di sekitar di sana juga ikut mengalami dia disorder. Kita tidak bisa dia bilang dia menyusut atau apa, tetapi mengalami suatu disorder kerusakan secara microstructure. Nah, kemudian kalau otot-otot tersebut juga tidak kita latih, akhirnya bisa terjadi ya juga yang namanya rotator cuff syndrome. Nah, diikuti juga kalau sudah sinovial ataupun cairan sendinya mengalami kerusakan, sendi tersebut ya bisa mengalami yang kita sebut dengan radang sendi, sama kayak lutut. Akhirnya rusaklah semua komponen di situ. Jadi kita bisa sebut juga dengan OA shoulder. Nah, jadi OA shoulder ataupun kaku sendi itu suatu hal yang bisa tumpang tindih atau berdiri sendiri-sendiri, tergantung dari kondisinya. Berarti untuk penanganannya sendiri itu karena suatu penyakitnya sistemnya multi kompleks, artinya banyak hal yang bisa bikin itu, dan penanganannya sendiri pun harusnya berarti susah juga berarti hitungannya ya. Butuh kepatuhan dan latihan yang cukup berat juga berarti mungkin ya. Ya, jadi gini, setiap orang itu pasti mempunyai resiko yang sama. Tetapi bedanya adalah kita bagaimana cara preventif. Mencegah. Jadi kalau sudah, saya ketemu kok beberapa pasien banyak yang dia usianya udah sampai di atas 70, 80, bahkan dengan bekas atlet dan segala macam. Selama bahu itu digerakkan dengan maksimal, dia tidak akan ada punya resiko tersebut. Seperti kayak gitu. Mungkin dari Dr. Bram atau dari Dr. Yuda bisa tambahin, Dok. Dr. Yuda mungkin. Ya, salah shoulder. Ya, pada intinya kan dia frozen shoulder itu bisa, faktor risikonya juga ada juga yang lain. Jadi ada penderita diabetes, ya dia terjadi cross-link kolagen yang terjadi di sana, yang menyebabkan hal seperti itu, imobilisasi yang lama, diam yang lama. Ya, memang tidak dipungkiri terjadi pain dan stiff ya, nyeri dan kaku pada bahu, yang memang dia ada, sebenarnya dia self limit, jadi dia akan bisa kembali lagi. Cuman dia ada 3 fase, dari ada fase yang memang dia faktor waktu dia inflamasi itu, dia mengalami nyeri yang hebat di sana, akan diikuti oleh fase kaku. Jadi pas kakunya ini yang baru penderita pasien datang, pas waktu nyeri itu kadang-kadang udah biasa aja gitu. Pas udah kaku nggak bisa gerakin apa, baru penderita tuh datang, udah gangguan fungsi. Nah di sana yang problemnya yang udah telat ininya ya. Iya. Nah di sini perlu fisioterapi, intervensi dari kita. Yang paling penting jangan takut ketemu kita. Tidak semua permasalahan di upper limb itu perlu operasi. Yang penting. Jadi minimal
saya pikir kalau masalahnya di biaya, hampir semua masyarakat itu udah punya BPJS loh. Ya, akses ketemu kita juga sudah gampang sekali transportasi kemana-mana. Ya, Kemana aja jadi bisa, nggak ada ya. alasan untuk tidak menjelaskan permasalahannya dengan medis lah terlebih dahulu. Ya, jadi at least minimal tahu permasalahannya apa. Soal option treatmentnya itu pasti kita akan jelaskan. Kalau memang perlu operasi, pasti kita sebutkan operasi atau tidak operasi, untung ruginya seperti apa, gitu ya. Pasti kita awali dengan tidak operasi. Kita bukan orang yang senang dikit-dikit operasi kalau tidak bisa menjanjikan itu lebih baik hasilnya. Ya, kita kan pasti coba dulu fisioterapi, konservatif sambil operasi, gitu. Ya. Kalau patah tulang Dok? Nah, patah tulang di bahu. Ya. Itu bagaimana Dok? Patah tulang di bahu. Silakan. Saya lagi. Ambil minum dulu. Ya. Enak nih kayaknya. Warna coklat kan gitu kan. Ada daunnya. Saya sih pengalaman sama waktu residen bersama Prisa itu kita udah beberapa kali tangani untuk namanya fraktur dislokasi di bahu. Dan patah tulang lepas lagi sendinya dislokasi. Fraktur dislokasi. untuk dari traumanya sama- besar pasti itu sama ya. Prisa. Siap. Jadi kalau untuk patah tulang di bahu itu kita harus perhatikan dulu komponen tulang utama pada bahu itu mulai ada yang dari namanya tulang clavicle, kemudian Tulang juga Ya, tulang selangka. kemudian ada tulang dari arm sendiri atau tulang dari utamanya atau tulang lengan atas, dan kemudian kita sebut juga dengan tulang skapula yang di bagian belakang Belikat. atau tulang belikatnya ya. ya. Nah, jadi kita mesti tahu letak patahnya di mana, kemudian lokasinya di mana, kemudian relate injury-nya di mana aja. Apakah dia mengenai dekat ke sendi atau cuma murni shaft-nya aja atau hanya untuk bagian batangnya aja. Dan kemudian kita harus lihat lagi apakah ada keterlibatan dari kerusakan komponen muscle atau ligamen atau dan segala macam. Kalau dia cuma murni patah, ya jawabannya kita cek lagi. Umumnya sih, kalau saya berbicara mengenai clavicle, kita harus bagi lagi dia berdasarkan umur, kemudian juga dia berdasarkan aktivitas, dan yang paling penting sebenarnya adalah kita melihat komponen berdasarkan klasifikasinya. Jadi most common injury-nya itu kan dia di bagian pertengahan dari tulang clavicle ini. Kemudian bisa lateral atau yang paling ujung dekat bagian sendi, dan juga yang bagian medial. Nah, umumnya sih setiap bagian patahan tersebut kita juga harus melihat, yang kita pelajari adalah berbagai klasifikasi, salah satunya juga Alman. Dan kemudian klasifikasi yang kita cek adalah apakah dia simple, apakah dia mengarah ke arah komponen yang lebih komplit, ataupun juga yang terakhir adalah kombinatif, adalah komponen yang tidak bisa kita hitung secara pasti. Seperti kayak gituin. Nah, umumnya clavicle ini tanpa operasi pun sebenarnya bisa sembuh. Karena dia salah satu tulang yang spesial, mempunyai faktor pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan tulang yang lain. Seperti itu, meskipun dia dalam posisi yang terlepas. Nah, tetapi setiap tindakan untuk operasi itu pun kita harus melihat bahwa ada indikasi relatifnya seperti apa, ada indikasi absolutnya seperti apa. Nah, kan waktu itu kita parade udah sering nih, saya sama Dr. Prisa. Apalagi ditentir terus sama Dr. Bram ini. Kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi seperti kayak yang Dr. Bram bilang, bahwa tidak semua hal itu kita langsung, oh ya ini jawabannya operasi, oh ini jawabannya operasi. Ada yang harus kita bisa coba konservatif dulu, ada yang bisa kita langsung rehabilitasi. Nah, kalau saya sih prinsipnya kayak gini, apapun tulangnya, kita kalau operasi yang bagus tetapi tidak mempunyai rehabilitasi yang baik, dia tidak akan bisa menghasilkan fungsi yang diharapkan. Tetapi kalau anggaplah operasinya standar, tetapi dia pasien patuh, kita juga mau atau memotivasi pasien tersebut untuk melakukan suatu rehabilitasi yang baik, pasti fungsinya akan kembali dengan baik, seperti kayak gitu. Nah, ada nih kalau kita lihat secara kehidupan nyata,
setelah habis operasi ya udah ditinggalin aja pasiennya seperti kayak gitu. Nah kita nggak mau seperti kayak gitu karena prinsip adalah untuk dokter, kalau yang pernah saya diajarin sama salah satu guru kita, Prof. Siki, kalau bisa ya terapi aja pasiennya. Langsung seperti itu. Iya. Nah jadi habis operasi targetnya apa sih? Seperti kayak gitu. SPNS tolerate. Asal apa? Bagaimana dokter Bram? SPNS tolerate. Ngomongin klavikula baru seminggu lalu tuh ada teman juga ngirim. Dok, anak saya dok gitu. Fraktur ini klavikula, patah klavikula. Umur berapa? Masih 16 tahun. Oh, patahnya masih begini nempel. Udah pakai arm sling saja. Cuma memang kita harus evaluasi itu. Iya. Arm sling begini berarti kan dia harus diam. Takutnya kan stiff. Nah, makanya 2-3 minggu kita harus ronsen. Oh, sudah cukup bagus sih, cukup berani untuk melatih menggerakkan. Jadi kalau memang kita akhirnya memilih udah konservatif, masih berani, ya konsekuensinya kita harus bagaimana mengobservasi pasien itu supaya bisa cepat latihan. Kalau enggak stiff. Memang salah satu keuntungan kita operasi adalah pasien lebih cepat kan, bisa cepat gerak. Nah, kalau toh akhirnya kita memilih untuk konservatif tanpa operasi, ya konsekuensinya di sini kita kejar nih di 70%-nya. Yang tadi seperti saya bilang, di situ yang harus kita kejar bagaimana melatih pasien supaya tidak kaku. Itu jadi jangan takut. Kalau pakai semua operasi bisa di konservatif. Figure of 8 itu ada ya? Ada. Yang dipasang. Oh ada yang rasa verban di ada begini. Rida mungkin ada komen. Ya. Kalau figure of 8 sama arm sling itu ada yang merasa lebih seret dia pakai figure of 8. Lebih nyaman karena padahal dibikin tegak iya, ya. Padahal secara evidence base sekarang itu figure of 8 dan arm sling itu sama secara healingnya itu. Healingnya juga sama. Jadi apapun pilihannya mau arm sling atau mau figure of 8 sama aja hasilnya ya. Iya. Ada anak-anak yang datang ke kita itu, ke saya itu ada yang orang tuanya padahal frakturnya nggak bergeser, ini kok ada benjolan ya. Kadang-kadang baru datang tulangnya keluar gitu. Itu sebenarnya adalah kalus ya. Anak-anak itu apalagi kadang-kadang kan nggak perlu kita tindakan operatif. Ya apalagi kalau anak-anak ya. Masih muda gitu. Pasiennya selalu datang, ini gimana dok, gimana? Tapi orang tuanya yang khawatir. Iya. Biarkan dia healing naturally. Gitu. Kadang susah menjelaskan. Kalau elbow, mungkin oleh kranol atau patah tulang. Elbow yang kalau non trauma paling sering kan ini. Tenis elbow, gabung elbow. Ibu datang ke praktek, dok sakit sekali. Tanya dulu habis nyapu Pak. Bukan basement golf sih, atau main tenis gitu. Oh bisa aja ibu rumah tangga baru habis main golf kan bisa. Ibu-ibu zaman now. Iya orang gaul sekarang gitu. Sapunya yang dipakai golf. Tapi kan salah satu latihan upper limb kan menggunakan sapu. Kalau saya biasa mengkai pasien, sapunya disuruh lepas dulu ijuknya, pakai kayunya aja nanti bisa pasif. Ya, itu passive exercise. Passive range of motion. Jadi saya terbantukan sapu itu penting. Ya, tadi kembali ke tenis elbow kan nyerinya di kalau tenis elbow kan di sini. Ya. Si ibu-ibu habis nyapu kemudian nyeri. Dokter tadi gimana? Tes pemeriksaannya. Nah, ya, kalau di rumah biar masyarakat tahu nih, nggak harus dikit-dikit ke dokter. Betul. Oke. Saya kayaknya butuh koreksi deh nih. Kalau misalnya ada tuh. Belum. Oke, jadi untuk pemeriksaan secara general untuk elbow, jadi kan ada dua masalah yang sering dialamin pada masyarakat di mana dia mengalami nyeri elbow berkepanjangan ataupun nyeri baru habis nyeri siku yang berkepanjangan ataupun baru saat itu juga misalnya 1 atau 2 hari. Ya, tetapi rata-rata sih biasanya lebih dari 5 hari ya. Nah, di mana proses inflamasi itu terjadi dan kemudian kita mesti cek. Jadi gini, terjadinya nyeri di daerah elbow itu tersebut karena suatu proses peradangan yang terjadi akibat hiperaktivitas ataupun juga stretching dari tendon origin di sini. Jadi dia
Wah, ini untuk adalah pemeriksaan ototnya gampang nih kelihatan pemeriksaan nih. ototnya. Oh iya. Nah, Otot kemudian SSR-nya seperti itu. Pemain bulu tangkis dulu, Oh, Pak. mantap. Nah, jadi ototnya ada. yang Jadi otot di sini sini ya. kita sebut juga dengan untuk pasien yang main tenis ya. Jadi karena dia untuk seperti kayak gini, ini untuk golf bagian dalam. Oke, jadi yang di Saya bisa main bagian golf. oh iya, habis ini bisa cari. Ngajar golf. Main golf mahal. Oke, jadi di sini adalah suatu tempat atau rumah base dari komponen muscle yang tujuannya adalah coba diangkat tangannya, gini, brace. Jadi ini kan kelihatan tuh otot-ototnya memang kurus-kurus binaraga nih jadinya. Nah ini dia. Jadi ini kan kelihatan garis-garis otot dari superhero-nya udah kelihatan. Nah kemudian kita lihat juga yang di sini adalah otot untuk kita fleksikan. Coba. Yang sini ya. Nah, iya. jadi Kalau nekuk gini ototnya keluar ya. oke, jadi di sini kita akan melihat. Nah, disinilah terjadi Jangan gitu terus, dua lokasi, dua lokasi tersering. Oh iya. Oke, umumnya sih kalau untuk treatment kita selalu konservatif. Nah, konservatifnya itu bisa juga dengan lakukan fisioterapi, self rehabilitation juga ataupun Kayak medikamentosa. Kalau Adapun juga bisa dengan injeksi dok ya. Mulai. Nah, Iya. nah sebenarnya jadi gini, kalau dia terjadi suatu proses peradangan ataupun hiperaktivitas dari otot-otot tersebut, di mana yang dari gini, jadi sering nih kalau misalnya untuk yang mungkin nyapu seperti kayak begini, ini kan seperti kayak gini dia, anggapan Jadi untuk gerakan nyapu, begini ya. seperti kayak gitu. ya. Jadi Gerakan kita mengangkat. mengaktifkan otot dari extensor, ini yang kita sebut dengan extensor dari untuk dia base-nya di sini. Nah inilah yang mengalami capek dia. Kelelahan. Dok, saya lelah. Fatigue gue ya. Fatigue gue dia. Fatigue gue. Fatigue. Jadi dia lelah, kemudian dia meradang. Oke. Demam dia istilahnya seperti kayak gitu. Nah, itu juga bisa dialami di sisi di sini. Kalau kita biasanya orang sering angkat barbel nih, Oh, fitness berarti. fitness, terus dilatih seperti kayak gini, ini juga Bisa mengalami bisa radang kena. ya. Jadi bukan daerah sini berarti hanya ya. bukan karena hanya baru habis Nyapu. main tenis baru sakit. Tapi Apapun sebutannya tenis aktivitas. elbow dia nama. Karena memang paling sering. Oh, paling Karena kan sering. otot ini dia berusaha untuk tense seperti gitu. Oke. Ini untuk golf. Oh, golf. Untuk golf. Yang ini untuk Tenis. Oh, berarti yang backhand-nya ya. Iya. Bagian kan berat ya. Berat. Oh, berat sih. Kayaknya kedua tangan kalau backhand. ya kan golf nggak mungkin gini juga. Iya sih. Terus latihannya kayak gimana tuh? Loh kalau Exercise-nya. untuk latihan sekarang gini dulu. Jadi kita harus tentukan fase inflamasinya itu sudah mereda apa enggak. Oke, harus Jadi, lewati fase radangnya dulu ya. Lewati dulu fase radangnya, baru mulai lakukan adaptasi. Adaptasi. Kalau fase radangnya kita terus lakukan atau kita push, yang bisa terjadi adalah apa? Makin radang ya. Selain makin radang, dia akan terjadi kerusakan. Ada yang kita sebut juga bisa dengan daerah seperti tendonitis. Atau yang kita sebut juga ada hubungannya dengan muskulotendinitis. Muskulotendinitis. Seperti kayak gitu. Jadi Jadi orang yang sedang mengalami kejadian itu fase akut dan fase Ya. radang harus rest berarti ya, atau istirahat. Jadi kalau dia pemain tenis maka dia harus stop dulu berarti bermain tenisnya. Stop dulu. Main golf berarti dia harus stop Ya, dulu. namanya rest. Stop dulu. Harus Kan rest. RICE. Rest, ice compress, compression, ya, ice compression, elevasi. elevasi juga. Setelah lewat fase radangnya, baru mulai step by step. Oke. Latihannya exercise-nya passive range of motion dulu, kemudian baru active range of motion. Pasif dulu udah ya. Iya, Ya, baru aktif ya. itu. Jadi tidak semua perlu operasi. Kalau dengan ilmu kita sharing ilmu gini di rumah sudah bisa Iya. jadi pemirsa di Karena rumah. pasien yang kayak gini banyak, Dok. Ya. Oh banyak sekali. Dan salah satu yang paling sering datang ke praktek. Iya. Jadi at least ya pasti kita konservatif dulu. Betul. Kalau sudah yang fasenya dia udah nyeri sekali, bisa step berikutnya bisa kita bantu dengan intervensi dengan injeksi. Ya. Iya. Karena setelah beberapa kali injeksi dengan range yang 3-4 bulan, kita bisa bantu dengan kita lakukan rilis di sini. Iya. Biar tidak dekompresinya kita lakukan rilis berarti gitu ya, supaya tidak dekompresi. Terus untuk pergelangan tangan, nah, di Staradis. kayaknya saya diserang terus. Iya. Terida. Ayo, share pengalaman. Pergelangan paling sering nyeri juga apa ya? TFCC mungkin ya.
tiap sisi. Nah, saya pernah ngalamin TFCC juga. Corvin ada. Karena pada saat main futsal saling tabrakan, kita nahan bola kayak gini. Jadi Setiap. kiper Itu olahraga keras tuh, makanya nggak boleh futsal. ngapain main futsal tangannya? Dia lari kejar bola, kan saya berusaha nahan badannya biar nggak nabrak kan. Nah itu salah. Pasti badannya besar ya. Badannya besar. Lo paling aman lah olahraga catur aja lah. Enggak juga bisa ini dok, penyempitan otak. Aduh sakit kepala saya. Sakit kepala kalau kalah terus. Kalah terus. Oke. Kalau TFCC gimana dok tadi dok? Kalau TFCC itu ya sering karena suatu gerakan hiperekstensi, Terlalu sering gini, terlalu Pak, sering gini. Itu biasa kalau dia akut ya. Kalau dia kronik bisa juga karena memang ada trauma di tulang yang lain seperti fraktur di sela radius itu bisa menyebabkan TFCC-nya mengalami. Yang sering itu karena gerakan memutar, gerakan ekstensi, pergelangan ya, yang tiba-tiba itu cenderung pasiennya itu kalau datang misalnya nyeri di pergelangan, nggak bisa kalau apalagi kalau mau ngapain itu mutar-mutar sesuatu itu pasti nyeri. Sakit gitu ya. Sakit. Lokasinya di sini lah. Iya. Memang 80% pasien datang ke praktek itu pasti karena pain. Sakit. Pain tadi kita udah bahas pain di shoulder, pain di elbow, nah sekarang pain di uris. Nah, kalau pain di uris itu kita sebagai hand surgeon biasanya membagi menjadi 3 lokasi. Apakah di sisi radial, apakah di sentral, apakah di ulna. Nah, kalau di ulna itu salah satu yang paling sering adalah TFCC tadi. TFCC itu adalah ada bantalan. Jadi antara tulang ini dengan tangan kita ada bantalan. Biasa kalau trauma itu adalah karena dia menahan seperti yang terus jadi sampaikan tadi, kemudian tertwist. Jadi ini bantalannya, ini tulang tangan, ini tulang ulnanya, gini dan tertwist itu yang membuat dia robek TFCC. TFCC itu bantalannya di sini. Nah, kalau di sentral gini dan dari sini juga kadang ada yang DRUJ itu adalah ligamen antara tulang radius dan ulna. Itu yang sering cedera, paling sering cedera. Nah, sisi radial yang paling sering adalah Corvin, ya, Introsiosis syndrome, apakah ada scalar fracture. Jadi kita harus bisa spesifik membedakan antara pain uris itu di sisi radial, sentral ataukah ulna. Itu. Tapi tidak semua perlu operasi, tenang tetap. Tapi kalau perlu operasi, kalau Dr. Vin itu kan tendon juga. Zaman sekarang ini kan ada namanya yang canggih tuh yang bisa pakai teropong gitu dok. Lihat pakai Teroskopi. Mikroskopi. Itu apa itu dok? Ya memang sekarang hand itu kalau dulu orang hand itu spesifik ya tadi bilang mikro. Sekarang sudah mulai meluas. Lebih canggih lagi. Ya kita sekarang minimal invasif. Ya jadi kita gunakan scope. Kalau dulu scope biasa di knee, kemudian di shoulder, kemudian sekarang kita di uris kita kerjakan. Nah salah satu adalah kecil itu berarti kita mau juga teropongnya ya. Agustus kemarin tuh Inasum Miramai sudah ngadakan workshop. Ya kita ngajarkan hand atau di luar area hand untuk belajar artroskopi. Jadi scope di uris ini. Kita bisa lihat yang kecil-kecil di sini gimana ligamennya. Selain mendiagnosis kita juga merepair. Nah tadi kalau TFCC tadi kalau bantalnya robek tadi kita bilang kan berarti kalau itu robek bisa dijahit atau pakai? Bisa dijahit. Apalagi kalau pasiennya olahragawan. Iya, jadi high demand. Untuk kita perbaiki ini. Kita dengan sayatan hanya 2 mili saja di sini. Si 2 mili kita masuk, kita lihat oh ini yang robek, kita bisa kita repair di sana. Gitu. Jadi kita sudah semaju di luar kok. Udah bisa kita kerjakan. Gimana mau berpindah haluan? Pindah apa? Scope kalau shoulder terus steady yang kalinya udah belajar sampai ke Korea. Apalagi dok canggih sekarang berarti kan shoulder artroskopi. Elbow bisa pakai? Bisa. Elbow juga kita artroskopi. Tendinitis seperti tadi itu bisa kita kerjakan artroskopi. Rilis tapi ya. Iya, rilis. Kita mau repair ligamen juga udah bisa artroskopi. Ini 2 bulan lagi kita akan ngadakan ASEAN Hand Meeting di Bandung. ASEAN Hand Meeting? Ya, di sana. berarti ya? Iya, se-ASEAN. Jadi saya undang semua wisatawan dari luar itu di Bandung. Nanti di sana ada juga workshop kita mengajarkan elbow scope. Iya, elbow scope. Mantap. Ya. Bandung ya? Nah, lanjut lagi Kalau sesi tiap 2 di Agustus sana. kita ngajarkan. Bisa.
Kalau Agustus kita ngajarinnya wrist scope. Nanti di Bandung bulan depan ini kita ngajarkan elbow scope. Siku. Itu siku. Ayo, udah maju sekali kita. Ya, ya nggak perlu sampai kalau cari pengobatan harus sampai ke luar negeri segala gitu. Iya. Ya. Iya sih. Kemarin kan saya ada juga berangkat ke Amerika sih. Ya. OS itu juga saya lihat tuh emang canggih-canggih sudah. Iya. Ada endoskopi pakai skopnya itu pakai yang sebesar jarum suntik. Ya. Jarum suntik skopnya. Jadi jarum suntik itu tempel masuk udah ada kamera dan bisa jadi di TV dah itu di struktur di dalamnya bisa untuk diagnosis dan juga bisa untuk repair. Tapi kalau untuk rekonstruksi bisa. Ya. Udah canggih sekali memang untuk tangan. Ya, itu namanya. Jadi sambil duduk pun kita kerja gini baru. Iya. Sesuatu yang bisa sambil dinikmati. Namanya pekerjaan harus dinikmati ya. Iya, iya, kita kalau operasi sekian jam kalau hand dinikmati. Ya terkenal dengan tangannya yang lembut. harus penyabar. Harus menyabar. Nggak bisa operasi sebentar soal. Iya. Musuhnya kita sebenarnya sejawat lain yang mau operasi saat itu. Karena terlalu lama. Balapan cari schedule. Iya. Rebutan oka. Rebutan okanya ya. Apalagi kalau rekonstruksi ya. Yang putus gitu disambung pernah nggak? Pernah. Sarafnya berarti satu-satu ya. Kalau untuk yang murni amputasi, saya cuma asisten aja waktu itu, belum pernah. Tetapi kalau yang kena ledakan itu pernah. Jadi ada pasien Australia yang ya itu. Makanya kita tunggu, kayaknya bulan Desember kita jangan kemana-mana, Dok. Pasti ada aja. Kita pernah liburan tahun baru ini. Banyak bule juga ya, kenapa ya? Nah. Bule ngapain nih main petasan itu tuh? Karena nggak ada kembang api kali. Dia pegang petasan yang besar itu, yang panjang itu. Sambil Pegang di tangan gini. Sambil rekam gitu ya. Iya, sambil rekam. Pecah di tangan. Ya udah. Iya, memang kekhususan kita kerja di Bali ya itu, masing-masing kita Ada juga gitu, orang gitu bule-bule itu. Ya karena mereka di sana lah hati-hati, balik ke sini udah lupa semua aturan. Wah, pesta di sini. Syukurnya itu setelah hari kedua pasca debridement, primary hacking, bla 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 semuanya, pasien udah mampu gerak sendiri gini. Pasif. Aktif. Oh, bagus. Aktif seperti itu. Sudah Jadi di-repair. ya. Dan kemudian ini kan sempat terjadi kerusakan komponen dari otot yang kita sebut dengan tenarnya itu sampai setulang-tulangnya lepas. Jadi jempolnya itu di sini. Wah, bukan di sini lagi, di sini. Iya, udah nganggap gini tulangnya. Udah kita pakein wire, injeksi, udah sambung di sini kulit sama sedaging-dagingnya hilang semua. Jadi tapi yang penting dia udah mampu bergerak seperti kayak gini. Bahkan sampai dipakai rokokan lagi sama dia. Nah, aduh orang ini ada aja. Boleh. Berarti kalau menurut saya bahu, siku, pergelangan tangan itu kan memang kebanyakan pasien datang nyeri kan. Iya. Tidak melulu dioperasi, bisa juga melakukan konservatif, tapi yang dibutuhkan adalah kepatuhan dan rajinnya latihan pada pasiennya. Iya betul. Nah, kalau untuk kasus trauma tadi seperti yang dibilang itu kan yang diutamakan itu kan adalah tidak hanya struktur tapi juga fungsi ya. Fungsi walaupun tadi tidak kayak gini tangannya ya bisa alhamdulillah strukturnya dikembalikan, tapi ini kan harus punya fungsi untuk mengembalikan mengembalikan ini. Jadi itu yang dibutuhkan adalah kepatuhan. Kepatuhan itu jadi pasien jangan sampai merokok kayak gitu ya. Merokok itu karena bisa menghambat ini kan sel-sel. Iya betul, itu salah satu juga. Penyembuhannya akan lebih lama. Jadi biasanya tuh kalau saya sih biasanya nyuruh pasien tuh 2 minggu sebelum operasi, bahkan kalau yang elektif itu harus stop berhenti rokok. dulu deh. Ya. Bahkan sebelum operasi pun 2 minggu sebelumnya itu udah stop, apalagi setelah operasi gitu. Iya. Karena kalau pasien juga bandel, saya sampai bilang ini yang masalah tangan kamu loh, bukan tangan saya. Iya. Saya begini menasihati kamu ya untuk tangan kamu, bukan tangan saya gitu. Nah, terakhir Dok, pianis K gitu kan, yang tangannya itu ya orang pianis itu ya, itu gimana Dok biasanya Dok? Mengalami cedera ligamen atau apa itu? Oke, kalau untuk ligamen atau tendon biasanya paling sering kita hadapi adalah ibu-ibu atau bapak baru bangun tidur kemudian tangannya kaku atau ceklek atau gitu itu yang disebut dengan trigger finger ya atau trigger thumb gitu. Sama semua itu masalah
istilahnya tenosynovitis. Jadi ada peradangan. Apapun peradangan itu penyebabnya ya RICE, rest, ya rest kompres, kemudian apa namanya harus elevasi juga. Berarti bukan ditempel koyo. Koyo apa namanya? Koyo ya, yang panas itu. Atau diolesin balsam, tapi es ya dok ya. Ya, kalau sedang meradang-meradangnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya patokan saya kapan dioperasi, kapan enggak, itu kalau misalnya sudah dia biasanya kan pagi-pagi ya, agak siang dia sudah menghilang. Tapi kalau siang seharian itu masih juga dia nyangkut klek-klek begitu ya, sebaiknya kita nggak pernah bisa memaksakan, tapi kita menganjurkan pasien untuk dirilis operasi. Itu kalau trigger finger, trigger thumb itu, ya. Itu kasus-kasus yang sering kita hadapi di praktek. Mudah-mudahan ada gunanya buat pemirsa. Sobat Oke Dok. Ya, wow. Supaya nanti di rumah, saya coba dulu deh apa anjurannya ini para handsome surgeon, handsome-nya di sana. Orang hand surgeon tuh biasanya ditambahkan handsome surgeon. Kalau di Banjar paling yang pernah itu ini sih dok, tedo transfer gitu. Tapi saya nggak punya loop dok, jadi saya pinjam punya bos aja loopnya. Woi mantap. Sama yang ini jari kita repair pembuluh darahnya. Gitu. Cuman dulu sih di tempat saya kan tidak ada bedah vaskular kan. Sekarang udah ada, kasih aja lah dia, udah join aja lah. Jadi nggak repot saya biasanya kayak gitu. Iya, nggak salah saya punya Aduh, unit. siap, Ya kebanggaan sekarang dari Kalimantan sekarang. Harus bisa mengembangkan nanti. Oke, masukkan dok, izin dok untuk ini para sobat Oke dok. Ya, dokter. Ya, ini tadi kalau kita tangkap ya, jadi udah permasalahan-permasalahan umum yang ada di upper limb, di shoulder, elbow dan wrist ya. Sampai kalau ke jari bahkan ya. Ya. Kalau yang penting ada masalah, usahakan ke medis dulu deh. At least kita tahu permasalahannya apa. Terdiagnosis dulu. Iya, terdiagnosis dulu. Apapun pilihan treatmentnya, nanti itu bisa didiskusikan dengan dokternya. Kira-kira option saya apa saja sih? Jangan sampai kita semua pasti sudah, ya dokter Steady, saya Triyuda sudah berapa kali pasien datang sudah terlambat, neglected. Bahkan di yang kemarin saya ketemu itu udah cacat sekali, tangannya anak-anak loh padahal. Iya. Anak-anak? Itu dia di splint kayu dijeratnya terlalu ketat sekali, akhirnya compartment syndrome. Nah, makanya medis dulu tahu permasalahannya apa, jangan takut sama kita bukan orang-orang yang dikit-dikit operasi, ya. Semua permasalahan ada option, pilihannya apa-apa saja, ada apa untuk ruginya. Harus menjadi keputusan antara dokter dan pasien dan keluarga. Dan tim ya dok? Iya, dan tim. Dan ide tentang klinik pasca rehabilitasi pasca operasi itu keren. Betul, iya. Jadi fisioterapi harus jadi tim kita juga tim nanti. Sendiri, Iya. Mengayomi sendiri. Iya, itu sih pesan saya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena tangan itu orang kaku masih bisa kerja. Kalau udah tangan kaku kita kerja dengan ini. Betul. Ya, kita bisa berfungsi bagus dengan tangan ini. Gitu. Jadi jangan anggap sepele masalah di tangan. Ya. Itu sih pesan saya. Nafkah gitu. Ya, betul. Kita kerja dengan tangan kita. Ya. Dulu pernah keluar di ujian bot tuh dok, tapi benar nggak sih dok saya dok ya bahwa manusia ini kan sekarang eranya dominan tangan kanan dok ya. Itu sejarahnya itu dulu karena waktu manusia zaman era purba yang berburu itu, jadi dia menggendong anaknya sebelah kiri agar anaknya itu berada di dekat lokasi dengan jantung orang tuanya. Jadi lebih tenang dengan suara jantung dan lebih hangat. Dan sedangkan tangan kanannya dipakai untuk berburu, mencari makanan. Akhirnya turun temurun menjadi dominan tangan kanan. Benar tak ya berarti ya? Ya itu filosofi dari hand. Saya Dr. Priza, kita akhiri episode kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada bos-bos saya, para handsome hand surgeon, spesialis bedah tangan. Terima kasih. Harusnya para sobat Oke Dok sudah tahu kan apa itu subspesialis bedah tangan itu kan. Dari beliau bertiga sebagai tim bekerja di Pulau Bali, Pulau Dewata. Di Prof Murah. Di Prof Murah. Rumah sakit Prof Murah. Sanglah ya. Iya, betul. Oke, terima kasy. Semoga materi kami bermanfaat. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Inasum Peramoi. Inasum Peramoi. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, perlu informasi.
seru programnya. Oke dong, Tulang dan sendi, oke dong, ku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya, oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya. oke dong, Tulang dan sendi, oke dong, ku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya, oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya. oke dong, Tulang dan sendi, oke dong, ku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya, oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya. oke dong, Tulang dan sendi, oke dong, ku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya, oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya. oke dong, Tulang dan sendi, oke dong, ku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya, oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya. oke dong, Tulang dan sendi, oke dong, ku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya, oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya. oke dong, Tulang dan sendi, oke dong, ku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya, oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya. oke dong, Tulang dan sendi, oke dong, ku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok. Ku mau tanya, oke dong, tulang dan sendi, oke dong, ku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dok.